Kalau kita pintar, jangan tunjukkan bahwa kita pintar. Kalau kita itu mempunyai sesuatu yang kuat gitu ya, jangan tunjukkan kita punya sesuatu yang kuat. Tapi satu yang perlu dimiliki adalah kejujuran. Kalau kita jujur pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Pak Asisten. Selamat siang. Ya, bersama saya di sini Bapak Insinyur Heri Suwarno. Beliau adalah pejabat asisten 3 administrasi umum di lingkungan Sekretariat Kabupaten Donggala. Selamat datang di ruangan bagian protokol dan komunikasi pimpinan Pak Asisten. Ya. Iya. Hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa menjadi ASN, menjadi PNS adalah merupakan bagian yang sangat didambakan, diinginkan, dicita-citakan oleh hampir sebagian besar orang. Karena bagian pada pegawai negeri sipil ataupun ASN merupakan salah satu yang menjadi tujuan utama bagi sebagian besar orang, karena dengan berbagai alasan dengan berbagai macam tujuan untuk kelangsungan kesejahteraan hidup sebagian besar orang. Baik Pak Asisten, bahwa sepanjang karir Pak Asisten di dunia birokrasi pada umumnya, saya ingin Pak Asisten barangkali bisa menceritakan awal karir di pemerintahan, dari mana saja, sejak kapan, sampai hari ini sebentar lagi mengakhiri masa baktinya di ASN sebagai asisten. Barangkali saya persilakan kepada Pak Asisten untuk menceritakan. Terima kasih Bu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, saya jadi ASN atau jadi pegawai negeri sipil itu sudah 35 tahun 4 bulan. Jadi sebentar lagi saya sudah pensiun. SK pensiun saya sudah ada. SK pensiun saya dengan perspektifnya PKS sudah keluar, dan tertanggal 1 Agustus, karena saya lahir tanggal 2 Juli, maka saya akan pensiun, mengakhiri masa bakti saya sebagai pegawai negeri sipil. Karir saya sebagai pegawai negeri sipil selama 35 tahun lebih ini diawali dari testing waktu itu di Gelanggang Sumantri Bojonegoro, Jakarta tahun 1985. Kemudian saya diangkat 1986 di Departemen Transmigrasi. Jadi saya ini jebolan Departemen Transmigrasi. Dari sana saya ditempatkan di Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembinaan selama beberapa saat, beberapa bulan saja. Setelah itu saya dikirim ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Luwuk Bangge. Dari Luwuk Bangge, bukan di Luwuk Banggenya, tetapi di unit pemukiman transmigrasi Samaku-Dua Mayaya. Dan itu dari tahun 1986 sampai tahun 1988. Tahun 1988 saya dimutasi ke Poso di Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Pembangunan Kabupaten Poso, dan diangkat sebagai Kepala Seksi Transmigrasi Swakarsa di Poso tahun 1988. Setelah itu 1988
92 saya dipindahkan dari Poso ke Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Kepala Seksi Monitoring dan Laporan Bidang Bina Program di Departemen Transmigrasi dan PPHLP sampai tahun 1994 saya pindah ke Donggala dan jabatan saya naik lagi sebagai Kasubdi Pemukiman Transmigrasi. Kemudian dari situ dari 1994 sampai hari ini terus berkarir di Donggala, mulai dari Kasubdi Pemukiman Transmigrasi, kemudian jadi Kepala Dinas Pertanian, kemudian bergeser lagi sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Pemburuan, kemudian ini pecah, Kepala Badan ini pecah, Badan Ketahanan Pangan sendiri, Pemburuan sendiri jadi Ketahanan Pangan, kemudian pindah lagi ke Pemburuan, setelah itu pindah lagi ke staf ahli karena ada likuidasi dari institusi ini. Kemudian dari situ staf ahli itu merangkap saya merangkap jabatan di Kepala Dinas Arsip selama 3 bulan, kemudian pindah di mutasi lagi di asisten 3 tahun 2016 sampai hari ini. Dan insya Allah saya akan mengakhiri masa bakti ini di 2 Agustus tahun ini juga, sudah 2 bulan lagi. Itulah kira-kira karir saya di ASN. Kemudian dari ASN ini banyak sekali liku-liku yang saya jalani, mulai dari bekerja di dalam hutan, kemudian bekerja di kabupaten, bekerja di provinsi, bekerja di Kabupaten Babi, dan menghadapi sekian banyak persoalan dan sekian banyak orang. Iya, iya Pak Asisten. Jadi saya bisa membayangkan bahwa selama 35 tahun ya, 35 tahun di dunia ASN, PNS. Jadi tentunya saya bisa membayangkan Pak Asisten selama itu tentu memiliki banyak suka dan duka selama menjabat ataupun bekerja di tempat masing-masing tadi. Jadi kemudian barangkali di sini Bapak bisa menceritakan waktu sukanya di sini, waktu dukanya ini, kejadiannya seperti ini waktu saya merasa suka, dan waktu merasa dukanya itu kejadiannya ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Kalau suka duka sebagai pegawai negeri ini sudah diramalkan ya dari awal menjadi pegawai. Kalau orang menginginkan senang terus sebagai pegawai negeri, jangan masuk pegawai negeri. Karena pegawai negeri itu gajinya sudah tertentu, penghasilannya sudah tertentu, pekerjaannya sudah tertentu. Jadi jangan berharap bahwa dia akan memperoleh penghasilan yang berlebih-lebih, tidak ada. Jadi itu penghasilan pegawai negeri itu ya sudah ditentukan seperti itu. Sukanya kita bertemu banyak orang. Kalau saya sukanya bertemu banyak orang. Mulai dari Jakarta sampai di Sulawesi Tengah, saya bertemu dengan berbagai karakter, ya, berbagai karakter. Jadi dengan berbagai karakter itu kita kaya terhadap pengalaman hidup dan bisa memahami tingkah laku orang itu seperti ini. Gitu. Dan itu yang disuka seperti itu, dan banyak kawan saya itu mulai dari desa, mulai dari hutan gitu ya, sampai di kota metropolitan itu ada semua. Ada semua. Ini sukanya. Dukanya memang ada ketika pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Itu kadang-kadang
tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Di sini sedih sekali. Bagaimana caranya itu kembali ke jalan yang benar gitu ya. Kadang, tapi itu tidak selalu. Ini adalah percik-percik saja. Tapi selama jadi pegawai, kalau itu disyukuri kita jadi pegawai, banyak sukanya daripada dukanya. Tapi itu syaratnya kita jadi pegawai, sadari betul kita mau jadi pegawai negeri. Jangan kita mau jadi pegawai negeri, bayangan kita adalah bahwa kita bisa kaya dari sana. Jangan seperti itu. Kalau itu ada rezeki, ya rezekinya itu mungkin sudah pas-pasan seperti itu. Itulah betul. Tapi kan itu sudah dukanya ya. Jadi saya ulangi lagi, sukanya itu kita bertemu banyak orang, bertemu banyak kawan, ya kan? Kadang kita lupa pun kadang kawan itu masih ingat. Nah, itu sukanya, suka sekali kalau ada saudara di mana-mana. Berarti ada banyak persoalan, tidak disangka-sangka ada kawan datang. Nah, ini yang memberikan solusi. Ini kalau ada persoalan seperti ini, dan itu yang menjadi suka saya. Bukannya itu tadi, kalau ada sesuatu yang idle, baru lambat sekali ada penyelesaiannya, itu yang rasanya kok tidak sabar begitu, kok begini ya. Tapi itu jarang sekali. Dan alhamdulillah saya bisa melewati itu sampai hari ini. Gitu. Iya, sangat luar biasa tentunya. Memang suka dan duka dimanapun kita pasti ada lah suka, tapi menurut asisten bahwa suka yang beliau inginkan rasakan adalah bahwa dia bisa bertemu, bergaul ya dengan banyak orang, sehingga di mana-mana dia punya kawan seperti itu. Jadi dukanya pun demikian tadi adalah ya, kalau tidak adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan aturan, ya itu barangkali yang dialami oleh Pak Asisten kurang lebih 35 tahun di dunia ASN. Kemudian Pak Asisten sungguh sangat menginspirasi apa yang sudah diceritakan oleh Pak Asisten. Saya menginginkan bahwa mungkin ada pesan-pesan untuk seluruh pegawai pemerintahan baik di ASN maupun honorer sebagai bekal bisa dijadikan referensi bagi teman-teman ASN dan honorer. Baik, pesan saya hanya satu saja. Kalau kita pintar, jangan tunjukkan bahwa kita pintar. Kalau kita itu mempunyai sesuatu yang wah gitu ya, jangan tunjukkan kita punya sesuatu yang wah. Tapi satu yang perlu dimiliki adalah kejujuran. Tolong kita jujur pada diri sendiri, jujur terhadap tugas, jujur apapun juga, meskipun itu kadang-kadang pahit ya. Tapi jujur saja. Karena apa? Orang jujur itu bisa dipercaya orang. Kalau sudah dipercaya, itulah modal sebagai ASN. Dan saya pikir bukan hanya ASN, modal hidup itu kalau kejujuran itu sangat berarti. Jujur saja. Kalau ditanya misalkan ada sesuatu yang begini begitu, kalau kita jujur, kadang-kadang jujur itu menyakitkan. Kadang jujur itu menyakitkan. Tidak apa-apa, saya jujur saja. Jadi itu kalau kejujuran itu dipelihara dengan baik. Ada waktu itu ada begini, ada pimpinan saya, Pak Kanwil Ramigrasi, bilang begini, saya punya 2 sopir, satu namanya Giman, satu namanya Gimi. Yang namanya Giman itu orangnya penurut dan jujur, apa saja yang diperintahkan dia lakukan, meskipun hasilnya tidak begitu bagus. Yang Giman itu orang pintar, tapi kadang-kadang dia kalau diperintah itu membantah. Satu saat disuruhlah dia mencuci mobil. Si Giman itu mengatakan bahwa Giman cuci mobil, padahal mobil ini baru dicuci.
dia kan berarti cuci. Tapi karena diperintah bosnya cuci mobil, dia tanpa tanya, tanpa ini, langsung dia cuci lagi, bersih lagi. Kemudian si Kimin bilang, Kimin cuci mobil dengan kondisi yang sama. Dia itu berdalih, Pak, ini sudah habis dicuci, capek kita mencuci lagi, ini apa? Ini yang bikin pimpinan saya. Kemudian ternyata ada sesuatu di balik. Sesuatunya begini, ketika orang diperintah, itu ada maksud yang kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh pimpinan. Jadi pimpinan waktu itu ingin membicarakan masalah yang paling urgent, membicarakan masalah yang rahasia. Jangan sampai ada sopir yang mengetahui, jangan sampai ada orang lain mengetahui, maka disuruhlah dia pergi untuk mencuci mobil karena alasan itu. Maka dia mencuci. Nah, lalu hasilnya jadi pimpinan bicara dengan orang-orang yang dikehendaki ini begini. Kemudian diminta tidak, karena dia bantah terus jengkel, bosnya nggak bisa bicara apa-apa. Ini apa? Ini anak disuruh cuci mobil tidak. Akhirnya diperintahkan pergi sana kau. Nah, ini kan sudah lain cerita. Jadi ada sesuatu di balik itu yang kita tidak tahu. Jadi kalau pimpinan memerintahkan itu belum tentu itu yang dimaksud. Tentu ada maksud lain, ada tujuan lain yang kita tidak boleh tahu, yang kita tidak tahu. Dan itu saya merasakan hal itu terjadi sama saya. Oh begini maksudnya. Oh begini maksudnya. Oleh karena itu saya juga pesan nanti andaikan suatu saat ini adik-adik ini jadi pejabat gitu ya. Itu perhatikan juga seperti itu. Akan bertindak seperti itu. Jangan terlalu dibantah-bantah. Itu ada sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Saya pikir itu tidak tahu. Iya. Jadi pesannya sangat mendalam untuk kita sekalian, bagi PNS maupun honorer, bahwa itu adalah kejujuran, itu adalah modal yang sangat utama, modal yang sangat luar biasa untuk kita senantiasa miliki dan kita pelihara. Karena kalau kita tidak jujur, saya pikir orang tidak jujur pun tidak suka sama orang yang tidak jujur. Nah, itu pasti. Dan kemudian saya bisa menangkap tadi bahwa loyalitas terhadap pimpinan itu jangan lupa. Jadi tentu ada maksud-maksud tertentu yang diinginkan pimpinan kalau kita diberikan tugas-tugas khusus oleh pimpinan. Ya, baik Pak As, untuk menutup perbincangan kita pada siang hari ini, mungkin Pak Asisten bisa menceritakan ada momen-momen yang tidak akan pernah terlupakan selama menjadi ASN. Ada momen-momen khusus, ada momen-momen tertentu yang bisa Pak Asisten ceritakan sedikit. Kalau momen yang berkaitan dengan pekerjaan dengan ini, hampir dekat-dekat saya ya. Tapi untuk momen yang saya tidak bisa lupa adalah ketika saya melakukan monitoring terhadap pekerjaan transmigrasi waktu itu di Bawal Dopi dan Bawal Mateki Poso. Nah, waktu itu saya dengan kawan-kawan naik kapal. Waktu itu di jalan itu banyak sekali kambing, banyak sekali sapi, tidak seperti sekarang. Itu waktu itu kalau ke daerah sana itu banyak kambing dan sapi. Kami kelaparan karena di hutan. Kami lapar, akhirnya kami temui orang yang punya kambing, yang punya ini. Kami mau beli. Pak, kami mau beli kambing Bapak. 1 ekor saja, karena itu banyak sekali. Di jalan itu, Pak. Oh, tidak dijual. Tidak. Terus mau makan apa gitu? Kami nggak tahu kamu beli apa. Akhirnya begitu berkali-kali sampai di daerah Bumbu Tengah. Sudah capek kita tanya kiri kanan mau beli kambing untuk disembelih atau ayam atau apa. Tapi ternyata yang ada cuma kambing,
tidak bisa, ini kabut banyak, dua hardtop. Akhirnya kami tabrak lagi kambing. Tabrak jeger, ini kambing tidak mati, kita sembelih. Kita sembelih. Baru ditanya orang yang punya. Begitu ditanya ketemu orang yang punya, kasih tahu, Pak, kambing Bapak ketabrak mobil kami. Daripada mati percuma, tadi saya potong. Saya mau ganti, berapa yang saya harus ganti? Jawabannya apa? Oh, tidak usah Pak, sudah Bapak ambil saja. Bapak ambil saja. Bayangkan tadi mau dibeli, tidak boleh. Nah sekarang di tempat lain kita tabrak itu, tak potong, kita tanya, Bapak ambil saja. Itu satu. Kambing. Saya tidak percaya cuma itu saja. Di daerah Luwuk juga begitu. Waktu itu paceklik ya. Iya. Waktu panas-panasnya paceklik, tidak ada segala macam. Yang namanya beras sudah tumbuh dari bulog dan yang lainnya belum masuk semua. Saya ingin laut. Saya tanya sama kepala desa, Pak Kepala, di mana ada ikan? Maksudnya yang dijual gitu. Oh di pantai. Saya ke pantai. Pas ini ada orang lain. Pas ke pantai, semua datang di pantai itu, masing-masing datang, cucuk, di bawah. Kami bingung. Terus saya mau ini, Pak, ini dijual? Tidak dijual. Sampai habisin dijual, tidak ada. Pulang lagi sehingga sama kepala desa. Terus ditanya, Heri, tadi katanya mencari ikan. Mana ikannya? Tidak ada Pak. Loh itu tadi banyak sekali. Saya beli katanya tidak dijual. Memang tidak dijual. Jadi bagaimana caranya? Ambil saja, cucuk sendiri, gak pulang katanya. Ya itulah pengalaman saya yang hidup pertama kali di Sulawesi Tengah seperti itu. Dibeli tidak boleh, cuma dikasih saja. Nah, dibeli tidak boleh, ditabrak saja, baru dikasih. Nah, barangkali kalau sekarang seperti itu yang kita bikin, barangkali kita sudah dikejar-kejar Pak. Ya, sama waktu itu kami mau tidak ada makanan seperti itu. Yang dibeli adalah sapi. Harga sapi cuma 50.000. Cuma 50.000 di Mayayati. Setelah dipotong, kami bagilah semua dengan masyarakat transmigrasi yang ada di sana. Beli 2 ekor, dibagi-bagi dagingnya. Terus suatu saat ada pesta. Itu kepala dibuang, isi perut dibuang, semua dibuang, yang dibawa hanya dagingnya. Terus saya tanya, kenapa itu dibuang? Itu kan bisa dimanfaatkan. Kalau orang Bugis bisa dipakai untuk itu. Kalau orang Jawa itu bisa pokoknya diolah segala macam. Jawabannya enteng saja. Kalau kurang, ambil lagi itu dia. Ambil lagi itu yang masih ada di itu. Karena apa? Dia bukan digembala, dilepas begitu aja di hutan. Pokoknya kita tangkap potong. Jadi itu pengalaman yang tidak terlupakan, bukan terhadap pekerjaannya, tapi lingkungan pekerjaan seperti itu. Itu Ibu. Iya. Baik Pak Asisten, jadi luar biasa kejadian itu bukan di lingkungan kerja, tapi bukan di tempat di kantor maksudnya ya, tapi di lingkungan kerja di mana dulu Pak Asisten pertama kali menginjakkan kaki di Sulawesi Tengah. Jadi sungguh banyak memberikan pelajaran kepada kita sekalian, terutama bagi teman-teman ASN maupun tenaga honorer. Jadi mudah-mudahan bisa menjadikan referensi maupun inspirasi buat kita sekalian apa yang telah dilakukan oleh Pak Asisten sampai menginjakkan karir pada jabatan asisten administrasi umum. Iya, terima kasih Pak Asisten. Mudah-mudahan memasuki masa purnanya ini tetap diberikan kesehatan, kesehatan, umur panjang, sehingga bisa menikmatinya bersama keluarga tercinta di rumah. Karena setahu saya Pak Asisten umum ini adalah orang yang paling disiplin, orang yang paling rajin datang apel lebih duluan, sehingga mungkin waktu bertemu dengan keluarga itu sangat kecil. Mungkin karena dulu pola kerjanya itu dari pagi setengah 8 sudah apel pagi, dan pulang sudah jam 4 lewat, kadang jam 5, dan di rumah mungkin sudah malam hari.
Artinya kemampuannya untuk bertemu keluarga lebih lama-lama dalam rumah itu waktunya sangat sedikit. Jadi dengan berakhirnya masa purna Pak Asisten 3 di Kabupaten Donggala ini senantiasa terhitung amal ibadah, terhitung lebih baik pahala, sehingga kehidupan Pak Asisten senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terima kasih Pak Asisten sudah bisa bersama kami di sini. Kami ucapkan selamat kepada asisten, walaupun hari ini mungkin belum belum ada kata perpisahan, tapi nantinya pada tanggal 2 Agustus beliau sudah tidak bersama kita di lingkungan Sekretariat Kabupaten Donggala. Demikian saya akhiri pertemuan hari ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Ya, sip. Sip, kan ada rekamannya, nanti kasih tahu kalau